sudah menikah, kita sudah punya cucu, tapi juga masih adik-adik keluarga muda ini ya, yang masih punya anak-anak kecil ya. Pasti orang tua berusaha untuk menuruti kemauan anaknya, tuntutan dari anaknya. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak mulai beranjak dewasa belasan tahun, sekarang orang tua yang ganti menuntut supaya anaknya mau pergi ke sekolah, mau belajar, mau kuliah, mau memperlengkapi diri mungkin dengan les dan sebagainya, kursus dan sebagainya. Dan ketika sudah berumur 20 tahun semakin dewasa, ya, orang tua juga menuntut anaknya supaya anaknya ini mau membantu ya, pekerjaan orang tua, ya, kesibukan orang tua. Dan ketika anak sudah mulai berumur 30-40 tahun, orang tua lebih menuntut lagi supaya mereka memiliki tanggung jawab di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mekanisme ini ya sama dengan ya kondisi kita sebagai anak-anak Allah, dan Allah itu sebagai Bapa kita. Ketika kita masih kanak-kanak secara rohani, kita ini suka menuntut Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan kita, untuk menjawab doa-doa kita ya. Nanti kalau lama kita bergumul tidak dijawab oleh Tuhan, seringkali kita jadi ngambek, tidak mau pergi ke gereja. Apalagi kalau mungkin hamba Tuhannya, Bapak Pendetanya, Ibu Gembalanya ya sibuk tidak memperhatikan. Dia merasa ya Bapak Ibu ya tidak ya diperhatikan, merasa dijauhi, sehingga tidak banyak juga di antara ya orang-orang yang merasa masih ya harus dipenuhi semua kebutuhannya ya, banyak meninggalkan gereja. Akhirnya mereka hidup seperti cara hidup orang dunia ini ya. Padahal Allah Bapa itu mengasihi setiap kita, seluruh keberadaan kita. Kalau Allah menyayangi kita, berarti tidak selalu Allah itu menjawab semua tuntutan kita. Karena tujuannya adalah Allah ingin mendewasakan setiap kita melalui masalah, melalui pergumulan, melalui kesulitan, melalui tantangan, melalui sakit penyakit, melalui kekurangan. Semua peristiwa dan kejadian di dalam hidup kita ini tujuan Tuhan adalah untuk mendewasakan kita supaya kita jangan tetap tinggal seperti seorang bayi rohani, seperti kanak-kanak rohani yang selalu menuntut Tuhan ini dan itu untuk memenuhi semua permintaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, meskinya di dalam umur rohani kita, perjalanan iman kita yang sudah puluhan tahun, tentunya yang sudah sepuh, yang sudah tua, ya. Mungkin di sini juga masih ada yang masih muda, ya, masih mencari identitas dirinya di dalam Tuhan. Adik-adik yang masih muda, keluarga muda, cobalah menikmati setiap peristiwa di dalam hidupmu, pahit getir, masalah, persoalan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah ngambek. Apalagi menganggap bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak cinta, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Tuhan seperti firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin.
janjinya Bapak. Nah, sekarang kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari tulisan kiriman dari penulis surat Ibrani. Ibrani pasal yang kelima. Kita baca 3 ayat saja, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Bapak Ibu mungkin adik-adik yang masih muda, ayo dibacakan dengan suara keras. Demikian bunyi firman Tuhan, Ibrani 5 ayat 7, 8, dan 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Mas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan hanya sebagian. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja. Tapi Tuhan Yesus pernah hidup di bumi ini sampai usia 33,5 tahun. Dia juga adalah manusia 100%, seperti Bapak, Ibu, Saudara. Dia merasa lelah, merasa capek. Dia juga bisa ngantuk. Dan dia juga membutuhkan istirahat, tidur. Dia juga membutuhkan makan kalau lapar. Dia juga sering merasa kesepian dan sendiri, seperti banyak dialami oleh orang-orang kalau sudah menjadi lansia atau menjadi tua, di mana anak-anaknya sudah pergi, mereka tinggal berdua. Kalau salah satu pasangannya sudah dipanggil Tuhan, tinggal seorang diri. Makanya dulu saya suka sebelum pandemi itu ikut ibadah-ibadah lansia. Wah, semangatnya luar biasa. Tidak hanya ingin mendengar firman, tapi mereka ingin ketemu teman-temannya, bisa ngobrol, bisa bercanda ria, bisa tertawa lepas. Kalau di rumah sendiri sepi, telepon anaknya, sibuk bu, nanti saja. Kamu kok nggak pernah nelpon ibu? Iya, saya sibuk. Kapan kamu pulang? Oh, masih repot. Kesepian, sendirian. Tuhan Yesus juga mengalami situasi seperti itu, Bapak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami, pergumulan, masalah, persoalan, beban berat, sakit, penyakit, itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus tahu persis apa yang menjadi kesulitan, pergumulan, penderitaan, kesusahan dari Bapak Ibu Saudara semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya seutuhnya, sepenuhnya, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, katanya firman Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, mengenal secara lengkap, sehingga kita tidak hanya menuntut Tuhan yang berkuasa itu untuk memenuhi semua kebutuhan jasmani kita semata. Bapak Ibu percaya atau tidak bahwa kita ini makhluk ciptaan yang diciptakan tidak gratis, Bapak. Allah telah memberikan seluruh hidupnya
untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah dibuang ke dunia ini dan selayaknya dihukum mati. Tapi oleh karena kasih-Nya, ya, kita nanti akan memperingati, ya, minggu-minggu sengsara, ya, lalu Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Semua kutuk dan sakit penyakit kita telah ditanggungnya di atas Kalvari melalui penyaliban. Darahnya mengalir untuk membersihkan hati nurani kita yang jahat, hati nurani kita yang penuh dengan kebencian, hati nurani kita yang penuh dengan hawa nafsu dan dendam, supaya hidup kita seperti firman Tuhan katakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Yesus sebagai pokok keselamatan kita yang pertama, di ayat yang ke-7, mohon dibacakan secara pelan-pelan. Ayat yang ke-7 saja, mungkin gantian ya, supaya yang lain dapat berkatnya. Monggo. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia. Ya benar. Ia dalam hidupnya sebagai manusia, garis bawah. Jadi Tuhan Yesus itu pernah hidup sebagai manusia seperti kita. Gini, lanjut. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ya, sampai itu. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Kalau Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, Dia perlu berdoa, Dia perlu menaikkan permohonan. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita wajib juga berdoa. Jangan pernah meninggalkan jam-jam doa, baik sendiri, baik di dalam kelompok, baik di dalam jemaat. Dengan ratap tangis dan keluhan. Itu artinya bukan main-main. Dengan ratap tangis, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar sulit untuk ditanggulangi. Dia menangis. Dia bukan menangisi dirinya, tapi dia menangisi manusia yang jatuh di dalam dosa, yang hatinya bebal, yang sulit dinasehati, yang lebih mencintai dunia ini daripada kebenaran. Dengan ratap tangis dan keluhan, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya dia didengarkan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Allah Bapa itu tidak pernah menginginkan kita umatnya itu jatuh di dalam dosa. Ingat ya Bapak. Apakah Tuhan Yesus itu punya kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa? Ya. Sebagai manusia, dia bisa punya kemungkinan. Tetapi dia menolak untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca di dalam tulisan Matius, di dalam Injil Matius pasal 4, kita bisa membaca setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ketika Tuhan Yesus sudah merasa lapar
datanglah si iblis. Biasanya Bapak Ibu kalau perut kosong, itu iblisnya suka datang, suka ganggu perut keroncongan. Makanya banyak orang yang berbuat jahat, nyopet, nyuri, ngerampok, korupsi, alasannya perut. Padahal orang yang korupsi itu uangnya sudah miliaran di deposito, di pejabat-pejabat sana itu, di DPR, di pemerintah. Bukan lagi seperti orang kecil yang nggak punya pekerjaan sehingga dia harus nyopet, harus ngutil. Enggak ya anak-anak ngutil. Ya. Harus mencuri. Untuk apa alasan? Perut. Karena lapar. Iblis tahu itu kelemahan, salah satu kelemahan dari manusia. Dan dia menawarkan Tuhan Yesus. Itu kalau Tuhan ya, Yesus engkau Tuhan, jadikan itu batu jadi roti. Kalau orang lapar itu biasanya ya mudah tersulut emosinya, gampang itu naik darah. Wah, ditantang itu ya. Kalau kita kan jetakan ya, kowe durung ngerti sapa aku. Aku ki pendekar pendek dan kekar. Aku ki pendekare wong pletak. Kita nolong. Iya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus meresponi dan kembali ya, ada tertulis. Jadi firman, Iblis ngomong firman, Tuhan Yesus juga mengembalikan dengan firman, tapi tidak dengan amarah. Ada tertulis ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya manusia tidak tergantung dengan roti, manusia tidak tergantung dengan makanan. Tapi kalau kita ini bisa makan 3 kali sehari, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Ya toh, apa meneh Tengger, waduh, gak kurang jenenge mangan. Nggih napa mboten? Kan gak pernah ya. Saya itu hampir ya dulu itu 10 tahun gitu ya menjelajahi Tengger. Nggak pernah itu di Tengger itu ada wong ngemis, kecuali mungkin sekarang itu ada yang dari bawah. Kalau orang Tengger sendiri tidak ada mengemis dari rumah ke rumah, nggak ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan memelihara baik anak-anak Tuhan yang percaya, yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, yang mau bekerja. Jadi anak Tuhan, wah enak ya jadi anak Tuhan, doa diberkati. Iya. Tapi kalau waktunya bekerja, yang bekerja. Jangan melipat tangan, kemulan berukut, terus turun. Mana jalur diberkati, wong males. Gak gelem kerja, gak gelem berdoa, gak gelem berusaha. Ya harus. Wong tanah kita itu katanya plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Wah, di Tengger ini apa sih gak ditandur orang cokol gitu. Sampai kalau bisa gitu nandur pohon uang itu, waduh, bodohnya duitnya kan sendal, wah, itu ada pohon uang, saya tak jumpa karung gitu. Sampai buah deposito, buah bunga bank gitu. Bapak Ibu, ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan gak tergoda dengan ya bujukan iblis. Walaupun perutnya lapar, karena Tuhan tahu batu itu tidak sama dengan unsur yang ada di dalam roti. Beda roti itu dari gandum, dari tepung, dari biji-bijian, bukan dari batu. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Kita semua itu perlu tahu firman Tuhan. Kalau sesuatu itu yang tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan logika, ya, lalu di cross check dengan firman Tuhan, jangan dipaksakan. Wah, itu suara Tuhan. Nah, dicek dulu suara Tuhan atau suara hati nuranimu, suara emosimu, dengar dulu. Wes gak masak, ya Tuhan dicobai waktu perutnya lapar, dibawa ke hubungan bait Allah. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, karena ada tertulis, nanti malaikat-malaikatnya akan menatang supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis, ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Anak Tuhan suka mencobai Tuhan. Wes kok dilarang, cek tetap nekat. Memang itu kecenderungan manusia. Si dilarang itu malah kepingin. Justru tidak mau gitu ya, belajar menyimak kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau Tuhan melarang sesuatu itu ada dasarnya, ada latar belakangnya, kenapa dan mengapa. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik itu tahu dengan jelas. Sehingga itu tidak boleh. Makanya kenapa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena Tuhan sudah memperingatkan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh. Untuk manusia tidak menjamah buah pohon kehidupan, ya, atau manusia nggak bisa mati seperti malaikat. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa karena mencobai. Sudah diperingatkan, sudah diberitahu. Anak-anak Tuhan yang belum dewasa itu seperti ini. Padahal Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya itu untuk jatuh dalam dosa. Tidak pernah. Makanya itu perlu pergumulan. Kalau Tuhan Yesus itu sendiri sebagai Tuhan bergumul, setiap kita juga harus bergumul. Tidak cuma enak-enak jadi wong Kristen. Ya. Saya ini sebagai pendoa syafaat, saya biasa masuk di menara doa setiap hari Selasa dan hari Kamis, juga hari Jumat 1 bulan sekali. Kita 2 jam itu kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita bersyafaat kepada orang-orang dan kesemua, ya, hamba-hamba Tuhan, gereja, bangsa, negara, dan sebagainya. Dan Tuhan, ya, saya akan full time sepenuhnya di sana. Ya Tuhan, pelihara hidup saya bisa muliakan anak saya dan sebagainya. Saya bisa mengangsur bayar rumah 10 tahun gitu ya. Itu juga karena saya melayani Tuhan. Kalau di gereja tunanetra itu gereja perintisan, butuh banyak dana, banyak biaya. Jadi hidup saya dipelihara Tuhan sebagai seorang pendoa. Seperti ini. Nah, dan juga saya ini, hati saya selalu rindu bermisi. Karena kemanapun nanti kalau Tuhan izinkan setelah Lebaran, karena hamba-hamba Tuhan yang dari Kalimantan Barat, ya, baik itu di Pontianak, Kabupaten Sambas, Bengkayang, di Sambo Kapuas sana, ya, sampai di Aruk perbatasan Malaysia, di Entikong, ya, rindu mereka untuk kita. Nanti rencananya saya mau kembali untuk belajar, berangkat lagi bermisi. Karena hidup saya ini rasanya nggak tenang kalau saya tidak pergi untuk bermisi. Tapi Bapak Ibu tidak harus seperti saya, saudara. Ya, lakukanlah apa yang menjadi bagian Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu. Jangan pernah mencobai Tuhan, tapi layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, iblis membawa Tuhan di atas gunung.
lalu memperlihatkan seluruh kerajaan dunia serta kemewahan. Iblis berkata, kalau engkau mau sujud menyembah padaku, akan aku berikan seluruh dunia dan isinya. Bapak Ibu, saya tanya saudara, iblis itu pinter apa bodoh? Iblis itu pinter apa bodoh saja? Iblis itu pinter, Bapak Ibu. Bodoh, duh. Kenapa? Tuhan Yesus itu Allah pencipta langit dan bumi, semuanya itu ada di dalam kekuasaannya. Nah, Tuhan Yesus pemiliknya kok ditawani. Misalnya gini, Bapak Ibu ketemu pengusaha, Bapak Ibu gak kenal Tuhan. Lalu Bapak Ibu itu kerja di perusahaannya. Wah, ketika pengusahanya itu datang, wah, ini Bapak ini seperti ini ya. Kalau Bapak mau kerja di sini, wah nanti gajiannya tinggi. Diguyu kan ambek bos. Lah kowe iki karyawanku saja nih. Lah kok kowe namanya aku penggawean. Bodoh. Berarti pimpinan ini gak memberitahu nek aku iki bos. Ada orang Kristen juga bodoh seperti ini. Lah Tuhan kok ditawani. Kayak iblis ini. Nah, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, semuanya diciptakannya, semua miliknya. Loh kok iblis nawani Tuhan kerajaan dan kemewahan, kekuasaan? Bodoh iblis itu. Makanya firman Tuhan katakan iblis itu pencuri, pembunuh, dan binasa. Bapak Ibu, jangan katakan iblis itu pinter nyusup ning gone dukun paranormal. Ya musuh. Waduh, wis sampai bakal selamat ngaku wong etan. Aja sampai dia nengok neng ngulon. Engko tengengen gitu. Jadi Bapak Ibu jangan percaya. Tuhan itu kaya, Tuhan itu pemilik semuanya, Tuhan itu Bapa kita. Beri kemuliaan Tuhan Allah kita. Kenapa kita ini kurang percaya? Jadi Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan katakan, firman ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Proskuneo artinya itu menyembah sampai sujud. Artinya memberi nilai tinggi, menempatkan Tuhan itu di tempat yang tinggi, tempat yang sepatutnya. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan itu tidak mengkondisikan kita untuk jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan itu ingin membawa kepada kita memiliki pengalaman demi pengalaman rohani untuk memuliakan kita, menjadi berkat ketika kita menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam hidup kita, lebih tinggi dari segalanya, reputasi, nama, harta benda, kekayaan. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat yang ke-8, mari dibaca. Monggo gantian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Iya. Dan sekalipun ia sebagai anak, kita ini anak-anak Allah bukan? Kita ini anak-anak Tuhan bukan? Amin. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan yang kedua, kita ini belajar taat. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa, kita pun harus belajar taat. Tidak mudah loh Bapak Ibu kata taat. Dibolak-balik memang salah, tapi tidak semudah diucapkan. Ini harus menjadi praktek hidup kita setiap hari. Orang itu bisa dilihat kok. Makanya kekristenan itu jalan hidup, kelihatan itu jejaknya. Ya. Kalau orang bilang daerah saya Tipeti, jejaknya
bekas kakinya gitu. Kalau hujan-hujan, kalau jalan di mungkin tanah becek gitu ya, atau berpasir, itu kelihatan kan jejak kakinya. Seperti itu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu menginginkan kita ini belajar taat seperti Tuhan Yesus taat sebagai anak tunggal Bapa. Kita pun sebagai anak-anak Allah, kita harus meneladani, mencontoh Tuhan Yesus yang taat. Bahkan firman Tuhan di dalam Filipi 2, ya, mulai ayat yang ke-7, 8, 9, ya, 6, 7, 8, 9. Bahkan dia taat dan rela mati sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus dosa kita semua. Karena itu keharusan, bukan hanya sebuah kewajiban agamawi. Enggak, kalau agama itu menuntut A, B, C, D, dan sulit umatnya untuk memenuhi. Tapi kalau kekristenan itu adalah gaya hidup, lifestyle kita, gaya hidup yang harus dipraktekkan ya melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita. Bukan hanya omong doang, tapi benar-benar sampai kepada perilaku dan orang itu menikmati setia ya apa yang Bapak Ibu lakukan. Oh iya, benar iki. Pancen iki wong Kristen sing temen-temen. Wiwit biyen nganti saiki, weh, jan setia terus, gak pernah bolong melok Tuhan, gak pernah ya nesu melok Tuhan, gak pernah mogok melok Tuhan. Walaupun akeh masalah, tetep wae setia. Dikuyo-kuyo, dirasani, diolok-olok, dikucilkan, tetap setia mengikut Tuhan. Karena memang hanya Tuhan satu-satunya yang mampu dan bisa menyelamatkan dan menolong kita seperti lagu pertama tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu menginginkan kita ini sebagai anak-anak yang taat. Tuhan itu sebagai kakak kita ya, sebagai sulung kita, dan kita ini adalah adik-adiknya ya, di dalam keluarga besar kerajaan Allah. Kita pun wajib hidup taat seperti Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Yang terakhir, yang ayat 9, tolong dibacakan. Ganti ya. Terakhir. Ayat yang ke-9, monggo. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, jadi setelah dia melakukan semua proses yang harus dijalani, sampai peluhnya seperti titik-titik darah di Taman Getsemani, Tuhan Allah Bapa ya, ketika harus meminum cawan penderitaan, biarlah ini bukan kehendakku melainkan kehendakmu, dia menyerahkan. Sebetulnya Tuhan bisa menolak untuk tidak melakukannya, tapi dia melakukannya sebagai seorang anak. Dia mau belajar taat. Makanya manusia di dunia ini semuanya punya yang namanya kelemahan, kekurangan dan dosa. Tapi satu-satunya manusia yang sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa, hanya satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Beri kemuliaan untuk Allah. Makanya dia berhak untuk menyandang sebagai pokok keselamatan Aitheos. Hanya dialah pokok keselamatan. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Clear ayat ini. Jadi keselamatan itu cuma ada di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain. Wah, orang Kristen itu egois ya, menang sendiri ya. Maksud cuma Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ya, itu firman Tuhan. Kan ini bukan buatan manusia. Kan ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia, yang telah membuktikan dirinya sebagai manusia 100%. Dan dia taat melakukannya, proses itu sampai mati digantung di atas kayu salib. Selesaikan semuanya. Dia bayar lunas semuanya supaya kita anak-anaknya tidak meninggalkan hutang ketika kita dipanggil pulang kepada Bapa di surga. Tidak punya hutang kepada iblis, tidak punya hutang kepada dunia ini, tidak punya hutang dengan masa lalu kita. Semua sudah beres, dibayar di atas kayu salib. Tapi proses tadi harus dilakukan. Tidak hanya Tuhan Yesus saja, pokok keselamatan kita sebagai anak-anaknya pun juga harus hidup yang ketiga, menjadi berkat. Oleh karena itu keselamatan jangan dinikmati sendiri, jangan dipakai sendiri. Yang penting aku selamat, istriku, suamiku, anak-anakku, saudara-saudaraku, orang tuaku selamat. Yang lain, tetanggaku, orang yang di luar sana dibiarkan tidak selamat. Itu orang Kristen yang masih kanak-kanak, yang belum dewasa, yang tadi itu suka menuntut Tuhan, tapi tidak pernah mau bekerja untuk Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yaitu kepada orang-orang yang taat kepadanya. Makanya ketaatan itu mutlak, tidak ada tawaran bagi setiap anak Tuhan, bagi kita juga hamba-hamba Tuhan. Kalau belum dilakukannya, itu masih dipertanyakan. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah khawatir, jangan merasa aku tidak mampu. Tuhan akan memberi kemampuan melalui Roh Kudus-Nya, akan menolong kita di dalam perjalanan iman. Sesulit apapun, seberat apapun, pergumulan, persoalan apapun, nanti khususnya adik-adik yang masih muda atau keluarga muda yang akan ditemui, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun mungkin manusia, orang yang kita kasih, yang kita cintai, kita bisa berpisah, baik itu ditinggal mati, atau ditinggal selingkuh, atau ditinggal lari, ditinggal menikah lagi. Tetap percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya yang abadi, yang menemani hidup kita dalam segala kesusahan dan penderitaan kita. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Memang warna-warni masalah, kejadian, peristiwa akan Bapak Ibu Saudara alami, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mengerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, ya, Dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat yang ke-10. Jadi Bapak Ibu, hiduplah menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau Yesus itu pokok keselamatan kita, maka kita juga harus menjadi berkat untuk menyelamatkan sesama kita dengan cara hidup. Tuhan tidak pernah mengkondisikan kita untuk jatuh dalam dosa, tapi harus hidup benar, hidup kudus sesuai firman-Nya. Kita harus belajar taat dari hari ke hari. Mungkin sekarang belum mampu, terus kerjakan. Jangan pernah menyerah sampai engkau temui dirimu, Bapak Ibu Saudara, bisa melakukannya.
oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dan hidup yang menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jadilah berkat, ya, bagi sesama, bagi keluarga, di dalam profesi, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai seorang ahli kesehatan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai petani, dimanapun Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita mau menjadi berkat. Dan Tuhan akan menjadikan anak-anaknya berkat ketika kita hidup taat. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum nanti kita menyanyikan dan kita akan menyembah Tuhan, saya ingin mengajak kembali tim untuk menyanyikan sebuah pujian Jawa. Mari saya jemput. Haleluya. Tetap Bapak Ibu jangan keluar dari hadirat Tuhan. Haleluya. Mungkin lagu ini juga lagu yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu lagi mengalami dikecewakan, disakiti, disalahpahami. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nanti kita akan pujikan untuk pemain musik nanti yang penyertaan. Tapi saya dan tim ingin menyanyikan lagu ini dulu. Ojo Gelo. Ojo gelo uripmu ana ing pancoba, awet Gusti Yesus tresno dateng kita, ora bakal negakake kita kacumba, sing ngungkuli saka kekuatan manungsa, padha tanggon uripmu ana ing pancoba, minangka bendadare iman prajanyamu, sabar mantep nganti tekan sampurnane, bakal tompo makutha sing dicawisake. Saiki ojo padha susah atimu, derek Gusti sependino mangkel salibe, awit sangsara ora pojo-pojo katimbang saka kamulyan kang bakal diparingake. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjadi susah dan gelo hati Bapak Ibu, tapi tetap percayalah kepadanya. Haleluya. Ojo gelo uripmu ana ing panggoda, awit Gusti Yesus tresno dateng kita, ora bakal negakake kita kacumba, sing ngungkuli saka kekuatane manungsa,
minangka bendadare iman pracaya sabar mantep nganti tekan sampurnane bakal tompo mangkutha sing dicawisake susah hatimu derek Gusti sependino manggel sawipe awet saksara ora pojok-pojok katimbang saka kamulyan kang bakal diparingake susah hatimu derek Gusti sependino manggel sawipe awet sangsara ora pojok-pojok katimbang saka kamulyan kang bakal minangka bendadare iman pracaya sabar mantep nganti tekan sampurnane bakal tompo mangkutha sing dicawisake bakal tompo mangkutha sing dicawisake bakal tompo mangkutha sing dicawisake. Musik juga belian singan nanti saya undang. Kita akan pujikan pujian yang penyertaan. Haleluya. Mari kita semua masih ada di hadirat orang masyarakat. Tuhan menyertai setiap orang-orang yang mau hidup kudus, yang tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam dosa. Tuhan menyertai orang-orang yang mau taat kepada dan melakukan seluruhnya tanpa dihitung-hitung. Tuhan mau menyertai orang-orang yang mau menjadi berkat bagi sesama orang masyarakat. Terima kasih.
untuk ibadah yang luar biasa, untuk jemaat yang luar biasa, untuk hamba-hambamu yang luar biasa, untuk gerejamu yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati, untuk pemain musik WL Singer yang luar biasa, untuk semua kami yang luar biasa, sebab kami mirip. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya termeterai dalam hati kami, dan Roh Kudus akan mengerjakan sampai rencana-Mu genap dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu menaikkan doa dan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berganti bersama-sama katakan amin. Terima kasih, dipersilakan duduk. Sekali lagi saya mengucap syukur yang sudah diberi kesempatan dan waktu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Wiwit, terima kasih Pak Sun dan semua maju dan semangat. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.